pagi anak. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, kita terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai belajar, coba kirim absen dulu untuk kelas 11. Kang Abdul Qadir Jailani, Al Sultan, Askari bin Mubarak, Ilmi Abdul Karim, Izzat Al-Rajak. Oke, sebelum kita masuk ke materi tentang Asmaul Husna, Bapak ingin terlebih dahulu mereview tentang materi yang kemarin. Masih ada yang ingat materi yang kemarin? Materi tentang apa? Ya, kisah keteladanan Nabiullah. Coba kata sekali itu berapa? Keteladanan Nabiullah itu diutus oleh Allah pada tahun apa? Ya, tahun Sodom. Tahun Sodom itu terkenal dengan apanya? Dengan Al-Kifariyansah. Suka sama jenis. Ya, suka dengan sesama jenis. Oke. Kemudian Nabiullah itu memiliki istri nama siapa? Tidak lupa Wailah. Kemudian Nabiullah itu dikaruniai berapa orang anak? Kemudian dua. Siapa nama beliau? Ya, Raisa dan Zalkota. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang kisah keteladanan dari Nabiullah, yang mana Nabiullah itu utus Allah pada Nabi Shallallahu. Lalu beliau menikah dengan seorang istri yang bernama Wailah. Wailah itu termasuk istri yang berharga apa? Istri yang berbakti. Lalu kemudian akhir cerita dari Nabiullah itu kemudian umatnya ini kemudian didatangkan azab oleh Allah berupa ada 6 azab. Satu, apa saja azabnya? Bukaan matanya. Kemudian apa lagi? Turunnya hujan yang sangat lebat. Terus apa lagi kan menjadi suara yang sangat menggelegar hingga menurut sebuah riwayat suara itu melebihi apalagi kan Al-Kifariyansah. Selain itu ada hujan yang mana batunya berasal dari dunia tapi batu dari api. Yang ada yang diterima oleh umatnya Nabi. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke bab tentang Asmaul Husna, kita supaya tambah semangat, kita kemudian SDG terlebih dahulu. Masih ingat SDG yang pernah Bapak ajarkan? Ada dua, itu dan tri. Oke, kalau Bapak tri dua, maka bunyinya jadi bentuknya yang kedua. Dengar ya, itu beribuan. Kalau orang itu maka kemudian bunyinya 2 kali. Oke, kita praktekkan dulu. Beribuan, kalau masuk ke itu, beribuan,
Tiga kali. Yuk kita perhatikan lama. Bring trim. Sekali lagi. Bring trim. Jangan fokus. Tiga kali. Kita ulangi. Kita teruskan. Bring one. Bring one. Bring two. Bring two. Bring three. Oke, kita sekarang akan memasuki bab tentang Asmaul Husna. Ada yang tahu apa sih Asmaul Husna? Coba kita jadi tahu. Asmaul Husna. Sekali ini kira-kira Asmaul Husna itu apa? Yang keras? Nama-nama Allah yang indah. Nama-nama Allah yang indah atau nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa? 99 nama atau 99 asma yang dimiliki oleh Allah. Kesemuanya adalah bagus, kesemuanya adalah indah, kesemuanya memiliki makna yang indah. Dan itu 99 nama tadi yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu ada 16 Asmaul Husna. Oke, silakan dibuka dulu tentang Asmaul Husna. Bapak beri waktu sekitar 15 menit kalian untuk membaca, memahami, nanti terus kemudian Bapak akan jelaskan secara rincinya apa sih Asmaul Husna tadi, apa sih Asmaul Husna al-Mati dan lain sebagainya. Silakan dibaca kurang lebih 15 menit. Dibaca betul dengan seksama, dipahami, kemudian nanti menjelaskan terkait satu terkait Asmaul Husna serta bagaimana sih cara mengadani dari Asmaul Husna Allah, kita apa yang harus kita lakukan bukan kata yang merasai seperti yang harus bawahi itu. Oke, dari kalian membaca bisa kalian membuat semacam apa namanya penjelasan dari Asmaul Husna yang itu tidak akan kita bahas pada pagi hari ini jumlahnya 16 supaya nanti kita kalian dalam persepsi dalam berbincang dan mengingat tentang makna dari Asmaul Husna itu mudah. Jadi caranya dengan kemudian kalian membuat semacam apa namanya ringkasan. Oke, kita mulai membaca tentang Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu pengertiannya kita bisa lihat di layar monitor. Ya. Dari segi bahasa di situ Asmaul Husna terdiri dari dua suku kata. Ini lafaz asma yang artinya nama-nama, dan al-husna artinya yang baik, bagus ataupun indah. Nah, jadi dari segi istilah di situ diartikan bahwasanya Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan agung yang sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah itu adalah nama yang baik dan sempurna. Sedikit pun tidak ada kekurangan dan sedikit pun atau diserupakan dengan yang lainnya. Jadi Asmaul Husna itu memiliki makna yang sangat agung. Jadi nama-nama Allah yang mana nama-nama Allah itu tidak mungkin bisa disamakan dengan nama-nama dari makhluknya atau sifat-sifat makhluknya.
Asmaul Husna adalah cerminan dari kebesaran, kekuasaan, dan kasih sayang Allah. Dengan mengenal dan memahami nama-nama Allah ini, umat Islam dapat memperkuat iman, meningkatkan kualitas ibadah, serta menjadikan sifat-sifat Allah sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita mengetahui bahwa Asmaul Husna, ayat Allah itu memiliki nama yang sangat indah, memiliki makna yang sangat dalam yang agung, maka kemudian kita iman kita ini akan senantiasa menjadi kuat, semakin mantap, semakin bagus. Artinya semakin kita ini beriman kepada Allah, semakin keimanan kita ini tinggi, maka kita akan senantiasa kemudian berbuat sesuai dengan asma-asma Allah. Next. Nah, coba ayat dari Asmaul Husna yang dibacakan kan Yusuf bin Mansur yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Artinya, coba kalian dulu. Artinya Allah yang keras, Asmaul Husna adalah nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Itu dan karena para orang yang menyembahnya nama-namanya, mereka akan mendapatkan dasar atas apa yang mereka lakukan. Oke, jadi dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwasanya ayat tentang Asmaul Husna kita disuruh ketika kita berdoa disuruh untuk kemudian menyebutkan nama dari asma-asmanya Allah. Karena begitu agung, begitu luhur nama-nama dari Allah, hingga sampai kemudian dalam firman tersebut dijelaskan bahwasanya orang yang mau berdoa kepada Allah dengan menyebut asma-asmanya, maka dia tergolong hamba yang beriman. Next. Supaya kita bersemangat, supaya kemudian tidak jenuh, kita explaining lagi. Masih ingat ya? Kelewatan dulu. Ridwan, 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 Oke, nanti setelah ini kita akan kemudian mengadakan semacam permainan dilalui dengan tadi ketika nanti ada yang salah, nanti kita takzir sebenarnya, kita mendapatkan kesepakatan bersama apa hukumannya, dan saya sudah menyiapkan nih. Jadi materi-materi minta tolong bereskan dulu. Nanti silakan ditutup ya LKS-nya. Jadi pertanyaannya beneran. Yang tadi sudah Bapak utarakan perangkat 1 ke 16 Asmaul Husna tadi. Nah, ini saatnya kalian ini merefresh pikiran kalian supaya kalian tambah paham, tambah matang di dalam pemahaman tentang Asmaul Husna. Ini pertama ini namanya Snowball Rolling. Jadi metode ini adalah Snowball Rolling, yang mana ini dimulai dari SBB terlebih dahulu. Ketika nanti SBB ada salah satu di antara kalian yang salah, maka dia tugasnya adalah melempar bola. Melempar bola dan tidak boleh menghadap ke siswanya, melainkan harus membelakang, tengah-tengah, harus membelakangi. Nanti yang kena, maka dia akan mengambil satu kertas ini dan kemudian harus mampu menerangkan tentang salah satu dari Asmaul Husna yang ada di sini. Paham ya? Oke. Kita dimulai dari SBK dulu. Siap-siap. Mohon diperhatikan sesama, fokus. Nanti saya yakin pasti di antara kalian ada yang beberapa yang keliru dalam SBK dan dia akan memulai permainan ini. Oke, kita mulai. Siap-siap. Yang ragu-ragu itu juga termasuk akan kena. Harus semangat, SBK-nya harus keras, harus semangat. Oke, 1, 2, 3. Ridwan, 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 Ridwan,
yang paling berat ini dia akan mengambil surat cinta berdasarkan apa namanya dia menjelaskan kedua terkait dengan benar-benar Ustaz hanya satu yang kemudian kalian serahkan. Oke, paham? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi oke, kamu dapat setelah. Jadi oke. Silakan ngambil. Oke, al-jami. Oke, silakan kamu menerangkan ke teman-teman kalian kamu terkait al-jami itu apa, cara pelajarinya bagaimana. Oke, kita saja tapi poin-poinnya kita sampaikan. Nah, yang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menuliskan jadi kejadian dari sini akan menerangkan asma-Husna yaitu al-jami yang berarti Allah yang maha mengumpulkan. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh makhluknya di hari kiamat nanti. Yaitu di mana kamu sih? Di Indonesia. Allah akan mengumpulkan semua makhluk itu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, yaitu di padang mahsyar. Oleh karena itu kita semua harus selalu beriman dan bertakwa kepada Allah agar senantiasa ketika kita dihisab, ketika kita dihisab oleh Allah di padang mahsyar, kita mendapatkan amal-amal yang sangat banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kalian, Mas Al-Anwar akan mempresentasikan tentang Al-Wahhab, sifat Al-Wahhabnya Allah. Nah, yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya juga ini untuk mempresentasikan sifat Allah Al-Wahhab yang artinya Al-Wahhab itu apa? Al-Wahhab ialah sifat Allah yang bermakna Maha Memberi. Kita sebagai seseorang ini harus mengimani bahwa segala sesuatu itu pemberian dari Allah. Terus cara mengenal bagaimana? Cara mengenal dari sifat Allah ialah mempercayai bahwa segala sesuatu itu diberi oleh Allah, dan kita juga wajib berusaha untuk menggapai sesuatu tersebut. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa ke sana dan sedang terus, yang penting madamnya di depan. Yang paling banyak boleh pilih serah. Kita terpaksa. Oke, kita terpaksa mendapat al-waqi. Oke, silakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan mempresentasikan yang keras Al-Husna, jadi al-wakil. Al-wakil artinya mewakili. Jadi seperti kayak orang tua kita ya. Di sini kita belajar tuh, di sini kita hanya dapat masalah ini kemarin orang ya sudah orang gitu ya. Cuma saat ini kayak mana sih anaknya deh, anaknya itu kita bisa mikir, jawaban kita kan yang orang mikir apa jadi kita yang mikir orang kita ya. Jadi kita kita ini masalah apa? Masalah berat diwakili oleh Allah kita. Ini sudah bisa selesai. Al-Hayyu dan Al-Haifat mau menerangkan terkait sifat Asmaul Husna Allah yaitu Al-Hayyu. Oke, sekarang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan banyak jadi kalian bisa memahami mengaplikasikan tentang Asmaul Husna dengan lupa untuk dia senantiasa bisa meneladani sifat-sifatnya Allah. Terutama yang baru kita bahas ada Al-Husna. Untuk pertemuan berikutnya yang akan kita bahas
cukup kita untuk pertemuan. Oh ya, oke. Tadi Islam wasatiyah ya, jadi Islam wasatiyah adalah Islam yang nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Untuk kembali kita menunggu supaya kita semangat dalam mengalami kita pulang ke rumahnya masing-masing. Kita buka sekali lagi. Oke. Supaya kita masuk. Ridwan, Ridwan, Ridho, Ridho, Ridhi, Ridwan, Ridhi, Ridwan, Ridwan, Ridho, Ridho, Ridhi. Oke, itu saja. Maaf atas keterlambatan. Oh ya, tadi, jadi apa namanya terkait asmaul husna itu diingat ada 16 yang harus kita teladani. Di antaranya tadi ada al-kabir yang maha mulia, kemudian ada apalagi yang maha beri rasa aman, kemudian yang ketiga al-wakil dan yang maha mewakili, al-matin dan yang maha kuku, kemudian al-jamil maha berikutnya ada menjaga maha memelihara dunia, al-rafiq maha meninggikan berikutnya ada al-rafiq maha berikutnya ada maha selanjutnya al-muqi maha berikutnya ada al-hayyu maha berikutnya ada berikutnya al-akhir maha berikutnya ada al-mujib maha mengabulkan doa, dan yang terakhir dan maha pertama, maha awal. Kita bukukan, kita berdoa bersama, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bukukan, kita berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.